Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasobi Channel. Kali ini saya akan lakukan review untuk kit Yika terbaru berikut ini. Nah, kalau kalian sudah lihat sebelumnya, ini merupakan kit rilis terbaru dari Yika, which is ada beberapa seri ya yang dirilis dengan body yang baru dibandingkan dengan body sebelumnya, yaitu Night Rage, Shooting Star, dan juga Avante. Nah, kali ini mengusung body baru guys, cuman masih menjiplak model dari Mini 4WD Tamiya ya. Nah, kalau kita lihat pada kemasan bagian depannya seperti ini, terdapat beberapa keterangan bagian depannya termasuk kategori dari Mini 4WD itu sendiri seperti 4x4, ada aero juga di sini, ada rev juga dan lain sebagainya. Nah, kita lihat pada kemasannya terdapat keterangan lain pada sisi samping dari boxnya, dan mungkin kalian tidak perlu menghiraukan tulisan yang tertera dari kemasan ini ya, dikarenakan ini produk Cina. Dan seperti yang kita ketahui dan seperti yang sudah saya review sebelum-sebelumnya, untuk kit Yika biasanya terdapat banyak sekali kesalahan pada tipografinya atau penulisannya guys. Nah, kita lihat sekarang pada bagian sisi belakang dari kemasannya. Di sini terdapat 4 varian baru dari body atau jenis dari Yika tersebut guys. Tapi di sini tidak semuanya menggunakan chassis MA ya, atau jiplakan dari MA chassis. Di sini ada juga yang menggunakan jiplakan dari chassis MS chassis guys. Nah, seperti yang pada Emperor dan juga Cyclone Magnum ini. Cuman di sini kita lihat bodinya sedikit dibuat berbeda ya, terutama pada segi stikernya guys. Nah, untuk kit lainnya terdapat DCR dan juga Thundershot di situ guys. Nah, kita lihat di sini untuk kitnya itu biasanya ditandai kita mendapatkan kit yang mana. Jadi isinya ini cukup random dia, tapi kalian bisa lihat dari tanda yang ditandai pada gambar di belakangnya. Jadi itu dia, kita bisa lihat perbedaannya di sana. Sekarang kita akan langsung aja buka ya. Jadi pertama yang kita dapatkan adalah obeng. Kita mendapatkan obeng gratis seperti ini, dan berikutnya ada stikernya. Jadi ini stikernya cukup unik kalau saya bilang, bahannya sedikit berbeda jika kita bandingkan dengan bahan stiker dari Mini 4WD Tamiya guys. Jadi ini glossy dan cukup bagus untuk cetakannya. Lalu berikutnya kita bisa lihat terdapat manual instructionnya. Dan seperti yang sudah manual instructionnya pun kurang lebih sama dengan kit Yika pada umumnya. Kita akan percepat aja di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa produk Yika ini menjiplak dari produk Tamiya. Kita bisa lihat di sini ya, masih ada tulisan Tamiya pada manual instructionnya guys. Jadi ini kalau kalian tahu ya, familiar, ini adalah lembar kuning kalau di Tamiya ya. Itu berisikan informasi yang sama persis seperti ini. Jadi ini dijiplak, di-scan lagi, lalu di-print ulang dia guys. Baiklah, sekarang kita akan langsung lihat untuk chassisnya. Jadi ini merupakan MK chassis atau jiplakan dari MS chassis. Akan tapi di sini untuk yang produksi Yika ini dia tidak dapat dipisah atau dilepas ya untuk bagian nose dan juga tailnya. Jadi ini menyatu dan sudah merupakan satu bagian seperti ini. Kalau kita lihat sih dari switchnya ini mirip dengan MSL ya. Jadi bukan yang MS yang lama, tapi MSL dia. Oke, berikutnya ada wheel setnya. Di sini wheel setnya ini adalah extra large atau yang bawaan dari kit kalau Tamiya Ori ya, itu bawaan dari kit DCR 1 biasanya guys. Kita lihat untuk part berikutnya ada part dari suspensionnya. Jadi dudukan dari suspensionnya, juga ada pengunci dari terminalnya. Baiklah, berikutnya kita lihat untuk bodinya. Jadi bodinya ini merupakan jiplakan dari Cyclone Magnum. Umumnya rilis pada kit single shaft ya, tapi di sini dimodifikasi lagi, dibikin lebih lebar agar muat dipasang di chassis double shaft. Dalam hal ini chassis jiplakan MS chassis yang diproduksi oleh Yika ini guys. Nah, kita lihat pada bagian bawahnya terdapat marking tahun produksinya. Lalu berikutnya kita lihat untuk part perintilan lainnya dari komponen chassisnya, seperti tutup dinamo, tutup baterai, dan juga roller, pengunci bodi dan sebagainya. Oke, kita akan coba lihat terlebih dahulu lebih dekat untuk mesin yang kita dapatkan. Jadi di sini kita lihat terdapat mesin Yika. Ini bisa dibilang cukup kencang ya mesinnya, seperti yang sudah saya lakukan test run di video-video saya sebelumnya untuk Yika. Lalu berikutnya terdapat pernya. Nah, pernya ini adalah per yang hard kalau Tamiya, dikarenakan ini tingkat kelenturannya dia cukup hard, berbeda dengan per berwarna hitam. Berikutnya ada tire setnya. Nah, kalau kita perhatikan ini tire set merupakan yang arc rounded ya. Kalau kita lihat di produk aslinya yang Tamiya, hanya saja ini dibikin dia muat ke velg yang XL guys. Untuk cetakannya sendiri kurang bagus. Kalau kita lihat terdapat garis yang cukup jelas pada bagian tengahnya. Di samping itu juga pada setiap ban yang terdapat garis horizontal ataupun garis yang kita lihat ini semacam sambungan ya dari karetnya. Dan ini saya khawatir kalau usianya sudah cukup lama dia akan retak biasanya, seperti kasus pada kit-kit KW lainnya. Nah, kita lihat di sini untuk perintilan lainnya seperti gear set, ada terminal, ada shaft gear, ada shaft untuk suspension, grease, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, kita akan langsung aja lakukan perakitan, dan nanti saya akan kembali setelah ini.
Baiklah guys, sedikit informasi terkait dengan dudukan dari suspensionnya. Jadi ini kalian masangnya jangan kebalik ya. Nah ini posisi yang benar seperti ini. Nah sedangkan ini posisi yang salah, itu mohon diperhatikan. Jadi ini caranya tinggal kita balik aja dan kita lepas lock nutnya, lalu kita putar, kita pasangkan kembali dengan posisi yang benar. Nah lalu jangan lupa juga memberikan grease dari setiap komponen yang bergerak, karena jika ini dia gear setnya cukup seret kalau saya bilang, jadi masuknya rada kudu ditekan dikit. Tapi secara overall sih dia masih mau jalan ya, bekerja dengan normal. Di samping itu juga untuk pemasangan wheelsnya ini kalau bisa dibantu dengan alat wheel mounting tool berikut ini. Kalian sudah lihat reviewnya di video saya sebelumnya ya. Karena kalau nggak guys, ini nggak mau kepasang alias seret banget. Dan saya khawatir kalau pakai jempol dipaksa, maka wheelsnya akan pengkang dia alias akan miring dan akan oleng dia guys. Ini berlaku untuk keempat rodanya ya, jadi kalian bisa gunakan alat bantu ini agar meminimalis terjadinya wheels yang pengkang dia. Oke, kita coba langsung nyalakan menggunakan baterai Neocam di sini. Kita ada di sini, tidak terjadi kendala sama sekali. Mobil dapat bekerja dengan cukup baik di sini dengan torsi yang cukup baik pula. Jadi kalau saya tahan roda belakang dan depan, dia cukup nendang dia. Jadi torsinya cukup bagus sekalipun ada suspensionnya di situ. Baiklah, sekarang sudah saya pasangkan untuk keempat rodanya. Jadi seperti ini kira-kira. Berikutnya nanti tinggal saya pasangkan untuk rollernya aja guys. Nah sekarang saya selesaikan dulu untuk bodinya dan saya pasangkan. Kira-kira seperti ini kalau terpasang. Jadi kalau kalian bertanya, jadi bodinya kena rodanya nggak ya saat suspensinya bekerja? Jawabannya adalah sedikit. Jadi untuk roda belakang dia sedikit kena, sedangkan yang depan masih relatif aman. Tapi ini kalau kita gunakan untuk jadi kit Street Mini 4WD, maka harus kita modifikasi lagi untuk fender bodi depan dan belakang juga guys. Dikarenakan dia kalau pakai ban busa, maka sudah bisa dijamin akan mengenai bodinya dia saat suspensinya bekerja. Nah kira-kira seperti ini setelah terpasang semuanya. Dan kalau kalian perhatikan untuk jika dengan MA chassis ya, itu dia mendapatkan skid bar atau rem pada bagian belakangnya. Sedangkan di sini ada sebenarnya, cuman tidak bisa dipasang karena lubangnya nggak pas guys. Nah jadi itu perbedaannya ya. Nah kira-kira itu aja untuk video kita kali ini, cukup singkat, dan pastikan kalian lihat test run-nya di track 3 jalur dan juga building untuk mobil street menggunakan kit ini. Lalu saya lakukan test run juga. Baiklah, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada member dari tim Flash Channel berikut ini. Jangan lupa kalian bisa menjadi member juga untuk bisa ikut giveaway khusus dari saya guys. So pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you.